Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Salma Sipa dengan NIM 2250191236. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri inframerah atau infrared spektrofotometri, yaitu salah satu metode analisis instrumental yang banyak digunakan dalam bidang farmasi untuk mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan gugus fungsi yang dimilikinya. Yang pertama, yaitu sebagai konsep dasar yang ada di mind mapping saya, spektrofotometri inframerah ini merupakan metode analisis yang bekerja berdasarkan penyerapan sinar inframerah oleh molekul. Lalu daerah inframerah ini yang umum digunakan berada pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm mikrokubik cm minus 1. Berbeda dengan spektrometri UV visible yang mempelajari transisi elektron, spektrofotometri IR ini mempelajari vibrasi ikatan antara atom di dalam molekul. Karena setiap gugus fungsi mempunyai frekuensi serapan yang berbeda, maka spektrum IR dapat digunakan sebagai identitas suatu senyawa. Lalu untuk prinsip kerja ini yaitu ketika molekul dikenai sinar inframerah, molekul hanya akan menyerap energi yang sesuai dengan frekuensi vibrasi lainnya. Lalu energi tersebut menyebabkan ikatan antar atom bergetar atau mengalami vibrasi. Oleh karena itu, setiap gugus fungsi menghasilkan pola spektrum yang berbeda sehingga disebut sebagai sidik jari molekul. Yang ketiga yaitu jenis vibrasi, yaitu vibrasi molekul dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah stretching atau regangan, yaitu perubahan panjang ikatan. Stretching terdiri dari regangan simetris dan regangan asimetris. Yang kedua adalah bending atau tekukan, yaitu perubahan sudut ikatan. Bending ini terdiri dari 4 jenis rocking, crisscrossing, twisting, dan juga wagging. Keempat jenis variabel inilah yang nantinya menghasilkan puncak-puncak pada spektrum inframerah. Lalu selanjutnya mengenai spektrum dan instrumen. Pada spektrum IR, sumbu X ini menunjukkan bilangan gelombang dalam satuan cm minus 1, sedangkan sumbu Y ini menunjukkan persen transmitan. Daerah spektrum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu fungsional group region pada 4000 sampai 1300 cm yang digunakan untuk mengenali gugus fungsi. Yang kedua adalah fingerprint region pada 1300 sampai 650 cm yang menjadi identitas khas suatu senyawa. Instrumen IR sendiri ini terdiri atas instrumen dispersi dan FTIR. Saat ini FTIR lebih banyak digunakan karena proses analisis lebih cepat, hasil lebih akurat, dan lebih sensitif. Untuk syarat sampel dan kegunaannya, syarat yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri inframerah harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu memiliki ikatan kovalen. Yang kedua itu vibrasinya harus menyebabkan perubahan momen dipol. Lalu ketiga, sampel sebaiknya dalam keadaan murni agar spektrum tidak saling tumpang tindih. Dalam bidang farmasi, spektrofotometri IR ini digunakan untuk mengidentifikasi nyawa obat, menentukan gugus fungsi, mengkonfirmasi identitas bahan baku sesuai Farmakope Indonesia. Bahkan, dalam kondisi tertentu juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Untuk Green Analytical Chemistry, terakhir adalah penerapan Green Analytical Chemistry atau GAC. Spektrofotometri inframerah ini termasuk metode yang lebih ramah lingkungan karena preparasi sampelnya sederhana dan menggunakan KBR yang relatif aman. Saat ini juga berkembang teknik ATR atau disebut dengan Attitude Total Reflectance, sehingga sampel padat maupun cair dapat dianalisis secara langsung tanpa preparasi yang rumit. Sebagai kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan bahwa spektrofotometri inframerah ini merupakan metode analisis yang bekerja berdasarkan vibrasi ikatan molekul akibat penyerapan sinar inframerah. Metode ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi gugus fungsi, mengonfirmasi identitas suatu senyawa, serta banyak diterapkan dalam analisis obat di bidang farmasi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.